Hasanah, kelas 12 MIPA 3, nomor absen 32. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum membahas materi ini, saya akan menunjukkan indikator-indikator yang akan dijelaskan pada materi ini. Yang pertama, sejarah akuntansi. Akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi dan kegiatan bisnis. Setiap kejadian dicatat di atas batu, kayu, ataupun daun. Nah, hal itu telah dilakukan di Babilona pada tahun 3600 sebelum Masehi dan kemudian dilakukan di Mesir, Yunani, dan selanjutnya di Italia. Pada tahun 1494, Luca Pacioli menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita. Buku ini berisi tentang ilmu matematika dan materi akuntansi untuk para pelaku usaha. Dan materi akuntansi ini disajikan dalam bab yang berjudul Tractatus de Comptis et Scriptoris, di mana di dalamnya diperkenalkan tentang pembukuan berpasangan. Pembukuan ini telah diterapkan di Indonesia pada tahun 1642 setelah adanya Undang-Undang Tanam Paksa oleh Belanda. Yang kedua, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi, serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang signifikan dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Seni di dalam akuntansi ini bukanlah ilmu pengetahuan eksakta, melainkan sebagai keterampilan dan pengetahuan terapan yang isi dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha dan berhubungan langsung dengan perusahaan. Pihak internal meliputi pemimpin perusahaan atau manajer. Yang kedua, pihak eksternal. Pihak eksternal yaitu pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tetapi tidak berhubungan secara langsung dengan perusahaan. Pihak eksternal meliputi investor, karyawan, pemerintah, masyarakat, dan kreditur. Yang keempat, kegunaan pemakai informasi akuntansi. Yang pertama, pihak internal, yaitu pemimpin perusahaan atau manajer. Manajer menggunakan informasi akuntansi sebagai panduan sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, pihak eksternal, yaitu yang pertama, investor atau calon investor. Investor menggunakan informasi akuntansi berupa kondisi keuangan sebagai bahan landasan evaluasi. Yang kedua, karyawan. Karyawan menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa atau upah yang layak, kebijakan dana pensiun, dan penyusunan peraturan ketenagakerjaan, serta kesejahteraan karyawan sesuai dengan perkembangan perusahaan. Yang ketiga, kreditur. Kreditur menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi besarnya tingkat risiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah menggunakan informasi akuntansi dalam rangka membina perusahaan, penetapan pajak, serta menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang kelima, masyarakat. Informasi akuntansi digunakan oleh masyarakat dalam menilai perkembangan perusahaan dan aktivitasnya yang berdampak pada masyarakat, khususnya di sekitar lingkungan perusahaan. Yang kelima, kualitas informasi akuntansi. Adapun karakteristik kualitas informasi akuntansi antara lain yaitu yang pertama, dapat dipahami. Laporan keuangan yang disajikan mudah dipahami oleh pemakai yang memiliki pengetahuan memadai sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu relevan. Suatu informasi dikatakan relevan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu prediktif, umpan balik, dan tepat waktu. Yang ketiga, keandalan. Informasi dapat dikatakan andal apabila memiliki ciri-ciri antara lain yaitu dapat diuji, netral, dan kelengkapan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Artinya, kebenaran dari informasi keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan suatu perusahaan antar periode akuntansi, yakni periode sekarang dengan periode sebelumnya. Yang keenam, prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi antara lain yaitu yang pertama, prinsip biaya historis.
Yang kedua, prinsip pengakuan pendapat. Yang ketiga, prinsip mempertemukan. Yang keempat, prinsip konsistensi. Dan yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Yang ketujuh, bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi antara lain yaitu: yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen. Yang ketiga, akuntansi biaya. Yang keempat, akuntansi peranggaran. Yang kelima, akuntansi pemeriksaan. Dan yang keenam, sistem akuntansi. Yang kedelapan, profesi akuntansi atau akuntan. Yang pertama, akuntan publik. Yang kedua, akuntan swasta atau perusahaan. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Dan yang keempat, akuntan pendidik. Yang kesembilan, etika profesi akuntan. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Yang ketujuh, perilaku profesional. Dan yang kedelapan, standar teknis. Yang kesepuluh, kelompok akun. Kelompok akun ada dua. Yang pertama, akun real atau neraca. Akun real terdiri dari akun harta, akun utang, dan akun modal. Yang kedua, akun nominal, laba atau rugi. Akun nominal terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. 11. Kode akun. Kode akun antara lain: yang pertama, kode numeral, yaitu akun diberi kode angka yang berurutan. Yang kedua, kode kelompok, yaitu pemberian kode dengan cara mengelompokkan akun. Yang ketiga, kode mnemonik, yaitu pengkodean akun dilakukan dengan menggunakan huruf-huruf tertentu. Yang keempat, kode kombinasi huruf dan angka, yaitu kode akun yang dikombinasi antara huruf dan angka yang disesuaikan dengan perkiraan yang digunakan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.